Gua ingetin lagi, link soal ada di deskripsi ya. 84, zat berikut ini 10 gram dilarutkan dalam 1 kg air. Yang akan memberikan penurunan titik beku paling besar adalah penurunan titik beku. Ini adalah delta TF paling besar. Ingat gimana rumus delta TF? Ya, delta TF sama dengan KF kali molalitas dikali I. Ini semuanya adalah senyawa organik, non-elektrolit berarti. Nggak perlu pakai I, nggak masalah. Nah, molalitas sendiri bisa kita jabarin ya. Delta TF sama dengan KF. Molalitas itu gram zat terlarut per mR-nya dikali 1000 per gram pelarutnya. Di sini yang ngebedain A, B, C, D, E adalah zatnya apa. Nah, dengan ngebedain zatnya ini apaan, pasti MR-nya juga beda ya. Berarti kita lihat hubungan antara delta TF sama MR. Kalau kita mau delta TF ini besar, maka kita cari MR yang gimana? Ya, kecil. Soalnya delta TF dan MR ini berbanding terbalik ya. Makin kecil MR-nya, makin gede delta TF-nya. Nah, jadi yang mana nih MR paling kecil? Tanpa ngitung, pasti kelihatan yang B jawabannya. Soalnya yang C, O, sama H-nya paling dikit. Kan ngitung MR dari situ ya. Next, 85. Asam klorida 100 ml dengan pH 3 hendak dibuat menjadi pH 1. Maka volume asam klorida 1 M yang harus ditambahkan adalah ini adalah campuran. Ini larutan 1, larutan 2, terus dicampurkan jadi larutan di sini. Ini 100 ml asam klorida dengan pH 3 dicampurkan dengan sekian mililiter asam klorida juga 1 molar, mau dibikin jadi asam klorida dengan pH 1. Nah, terus gimana? Berapa mililiter ini? Ini adalah campuran. Ingat rumus campuran? Mol campuran itu sama dengan mol 1 tambah mol 2 dan seterusnya. Jadi larutan 1 ini punya mol, larutan 2 juga punya mol, tinggal tambahin aja. Dan seperti biasa, mol itu kan M dikali V, berarti bisa kita turunin ya rumus ini. Jadi molaritas campuran dikali volume campuran akan sama dengan molaritas 1 kali volume 1 tambah molaritas 2 kali volume 2 dan seterusnya. Untuk larutan 1 ini diketahui pH 3 nih. Padahal ini HCl. HCl itu adalah asam kuat. Gimana rumus asam kuat? Konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali sama valensi. pH 3 artinya konsentrasi H+-nya 10⁻³ molaritas. Nah, valensinya itu lihat H di sini. HCl H-nya ada 1, H+. Maka dia valensi 1. Kalau misalnya H2SO4, H-nya ada 2, valensinya 2 dan seterusnya. Berarti molaritas 1 ya 10⁻³ molar ya. Di sini 10⁻³ molar. Dengan cara yang sama, dengan rumus yang sama, kita hitung pH 1. Maka dapat 10⁻⁻1 molar. Nah, jadi ini adalah molaritas campurannya 10⁻⁻1. Volume campurannya tinggal kita tambahin aja nih. 100 ditambah ini V2 deh, gua tulisin. Molaritas 1 ini 10⁻⁻3. Volume satunya 100 ml.
molaritas keduanya 1 molar, volumenya V2. Berarti 10 ditambah 10 pangkat min 1 V2 kan sama aja 0,1 ya. 0,1 V2 sama dengan 0,1 ditambah V2. Nah, ini 0,1 V2 pindahin ke kanan, 0,1 pindahin ke kiri. 9,9 sama dengan 0,9 V2. Maka V2-nya 11 dalam satuan mililiter. Yang C jawabannya. Oke, next 86. Dalam kesetimbangan, terdapat campuran gas terdiri dari PCl5, PCl3, dan Cl2 pada suhu tertentu. Selanjutnya, campuran gas tersebut dimampatkan. Maka yang terjadi adalah, ini pergeseran kesetimbangan. Dimampatkan, itu artinya sama dengan volumenya diperkecil. Atau sama dengan tekanannya ditambah. Nah, dalam pergeseran kesetimbangan, kalau volume diperkecil atau tekanan ditambah, ini akan geser ke koefisien kecil. Nah, berarti kita bikin dulu nih reaksinya. PCl5 kesetimbangan jadi PCl3 dan Cl2. Koefisien kiri 1, koefisien kanan totalnya 2. Tapi ingat sebelumnya disetarain dulu ya. Ini kebetulan aja udah langsung setara. Berarti kalau volume diperkecil atau tekanan ditambah atau dimampatkan, kemana gesernya? Ke kiri. Nah, geser ke kiri dari reaksi ini artinya PCl5 makin banyak, PCl3 dan Cl2 makin dikit. Jadi jawabannya adalah A. Sorry ya, ini salah nyilang. Kak, tapi tahu dari mana nih reaksinya kok kayak gini? Kalau misalnya lu balik reaksinya pun nggak masalah. PCl3 tambah Cl2 jadi PCl5. Nanti gesernya ke arah kanan. Artinya sama aja PCl5 yang makin banyak. PCl3 dan Cl2 makin dikit. Karena di ABCD ini nggak ngomong kanan kiri, tapi ngomong zatnya apaan yang nambah, apaan yang berkurang. Jadi nggak masalah ya.